Kami jalan turun dari mercusuar, naik lagi nih. Jembatan apa nih namanya? Capek kita. Kita langsung mau ke titik kumpul dari sahabat travel udah. Sekarang kita mau langsung menuju masing-masing bersama sahabat travel udah. Ayo, ayo, ayo. Yang kurindukan lautan terbentang ombak Oke, sahabat travel, inilah situs legenda dari Pulau Panang, yaitu Batu Belah Batu Petangkup, yang sering kita dengar, yang sering kita lihat ceritanya di berita cerita, televisi, dan cerita anak-anak dongeng begitu, sahabat Travelodan. Sini. Jadi sahabat Travelodan, cerita Batu Belah Batu Petangkup ini, sahabat Travelodan, ada suatu keluarga, sebuah keluarga yang terdiri dari mama, anak yang paling tua itu kakak cewek, dan anak yang paling kecil itu adik laki-laki gitu. Tapi kalau cerita Batu Belah Batu Petangkup ini, sahabat Travelodan, dia ceritanya agak sedikit terbalik dari Maling Kundang. Kalau Maling Kundang itu, sahabat Travelodan, dia yang dikutuk itu anaknya. Tapi kalau untuk Batu Belah Batu Petangkup ini, memang anaknya yang durhaka kepada ibunya, anak yang memang merengkel, memang jahat kepada ibunya, yang tidak bisa dibilang, yang tidak bisa dinasihati, yang selalu membuat ulah di masyarakat, yang terus melawan orang tuanya. Pada saat itulah ibunya ini ditelan, atau dia meminta telan kepada Batu Belah Batu Petangkup ini, sahabat Travelodan. Jadi ibunya itu dari pelabuhan sana sampai kemari berperahu dari pelabuhan. Dulu pulau ini tidak berpenghuni, tidak ada satupun penghuni dari masyarakat ataupun wisatawan lah yang kita katakan di sini, masih sunyi sekali gitu. Jadi Batu Belah Batu Petangkup ini dia bisa berbicara, bisa ngomong. Jadi ibunya kemari naik perahu dan berbicara kepada Batu Belah Batu Petangkup. Curhatlah seorang ibu ini, Batu Belah Batu Petangkup, telanlah aku, makanlah aku. Begitulah sebutan ibunya kepada Batu Belah ini. Dan Batu Belah ini pun hidup berbicara, apa itu wahai manusia? Dan berbicaralah, curhatlah ibu ini tentang anaknya. Dan ibu ini minta telan kepada batu ini. Ditelanlah ibu ini untuk yang pertama kalinya. Dan anaknya itu penyusul dari pelabuhan sana, dari daratan sana ke pulau ini gitu. Meminta mohon kepada batu ini supaya batu ini bisa dibebaskan. Mamanya bisa dibebaskan, begitu. Mamanya bisa dibebaskan lagi, tapi harus membuat perjanjian. Dia tidak akan mengulangi lagi. Anak-anaknya tak akan mengulangi lagi dengan kesalahan dan kejahatan yang sama, begitu. Jadi pulanglah anak dan ibunya ini ke daratan kembali. Tapi anaknya dan adik kakak ini mengulang kembali kesalahannya itu, terus melawan orang tuanya, yaitu mamanya ini. Tidak dibilang, sudah berkali-kali begitu terjadinya, sampai ketiga kalinya mamanya itu sangat marah, sangat gondok terhadap anaknya yang tidak bisa dibilang, dan sangat degil. Kita bilang, barulah mamanya itu dari daratan kemari naik perahu lagi. Itulah terakhir dia curhat kepada Batu Belah Batu Petangkup. Dia terus mengatakan, Batu Belah Batu Petangkup, makanlah aku dan telanlah aku. Jadi Batu Belah Batu Petangkup ini langsung menelan seorang mama ini. Anaknya pun menyusul untuk ketiga kalinya dan memohon lagi kepada Batu Belah Batu Petangkup ini supaya mamanya itu dikeluarkan. Tapi Batu Belah Batu Petangkup tidak ingin mengeluarkan mamanya lagi karena sudah sering anaknya melakukan kesalahan. Anaknya terus melakukan kesalahan berulang kali. Jadi Batu Belah Batu Petangkup ini tidak mau melepaskan mamanya lagi dari mulut Batu Belah Batu Petangkup ini, begitu. Jadi itulah kisah Batu Belah Batu Petangkup, dan anaknya pun kembali ke daratan lagi. Sampai sekarang pun kita tak tahu yang mana anaknya itu. Tapi yang pastinya itulah cerita rakyat, cerita legenda, cerita yang tersebar di masyarakat. Kalangannya masyarakat
bara begitu, sahabat Travelodan. Jadi batu belah batu betangkup ini yang dulunya itu kita katakan terawat, indah, tapi sekarang kawan-kawan bisa dilihat di sini sudah dijadikan sesajen oleh beberapa orang yang memang ingin meminta kekayaan, meminta kesejahteraan dari batu belah batu betangkup ini begitu. Jadi udah disalahgunakan lah begitu batu belah batu betangkup ini. Ini salah satu cerita legendnya, salah satu cerita yang memang sering diceritakan masyarakatnya begitu. Jadi sahabat Travelodan nanti bisa disaksikan terus, bisa dilihat terus sahabat Travelodan batu belah batu betangkup. Begitu kawan-kawan. Terima kasih. Sini Bu, sini. Biar masuk gabung aja Bu. Kalau saya mengilustrasikan suatu legenda cerita tentang bagaimana kita bisa lihat. Ini adalah mulut atasnya batu itu dia terbuka, sedang bawahnya ini adalah bawahnya itu jadi bicara, batu itu bicara. Saya seperti ini. Dan dulu mungkin dalam legenda ibu itu mungkin dia duduk di sini, dia berbicara dengan batu, dia berbicara dengan batu. Lalu dia menceritakan bagaimana kondisi dia saat itu dalam menghadapi anak-anaknya yang mungkin durhaka terhadap dirinya. Jadi dia seperti kalau di Sumatera Barat, Malikundang. Iya, Malikundang. Malikundang itu lagi indah. Itu di kalau nggak salah di Pantai Manis kan? Pantai Manis ya, air manis ya, air manis itu masuk ke dalam, ada ilustrasi patungnya, ada anak itu jongkok berdiri. Lalu dibuat pinggir-pinggirnya terkesan itu rangka-rangka dari perahu. Itu pun legenda, cerita legenda. Tapi anekdot orang Padang mungkin tidak ada orang Padang masuk neraka kecuali Malikundang. Tidak ada katanya orang Padang masuk neraka kecuali orang Malikundang. Indonesia pun itu pun legend. Lalu legend Melayu lagi, legenda Melayu ada yang dinamakan ada Supahilida dan Mata Satu. Itu pun legend. Lalu ada nggak peninggalannya? Ada. Itu di daerah Gunung Lempo. Ada beberapa situs-situs batu, malah ada yang rumah, ada yang dia rapat, ada yang apa, dan itu kata sumpah dari si Supahilida. Nah, pada dasarnya legenda tentang cerita-cerita yang menarik di tanah Melayu itu ada semuanya nasihat bagi kita. Nasihat kita sebagai anak, nasihat kita sebagai pemimpin, nasihat kita sebagai pejabat untuk berhati-hati dalam berucap dan mengambil kebijakan-kebijakan itu. Nah, sahabat Kuaci, inilah bentuk dari batu belah batu betangkup. Di belakang sini itu katanya tubuhnya ya Ki ya? Iya, tubuhnya. Iya, belakang. Jadi ini tubuhnya. Dan sini sangat bagus sekali kalau orang muncul untuk foto-foto. Foto di sini atas sini, view-nya di laut lepas sana bagus, ke sana lagi kelihatan itu Pulau Salanau. Sangat bagus. Waktu saya pertama kali ke sini ini masih bagus. Sekarang sudah kondisinya gimana Ki? Kondisinya itu sudah tidak terawat oleh pemerintah kabupaten. Karena kurangnya pemerhatian, kurangnya terawat, karena pemerintah kabupaten yang lama sudah berganti dengan pemerintah kabupaten yang baru, tidak ada pengkawalan atau penjagaan dari Pulau Pandang ini sendiri begitu. Karena itulah banyaknya nelayan, banyaknya wisatawan yang memang jahil, tangannya itu banyak juga akibat alam juga, jadi suasananya sudah runtuh, sudah tidak terawat lah, sudah tertutupi oleh hutan-hutan. Tadi kan kita bicara masalah bentuk. Ini malah dijadikan sebuah sumber kepercayaan bahwa ini adalah tempat kita tinggi atau apa. Ya tingkatan ini semua itu di Indonesia masih sangat kuat ya. Sangat kuat. Contoh nih, cukup punya nih. Ya. Masih ada sesembahan. Ya kan, ya kita nggak tahu. Kalau kita cegah juga nggak boleh. Takutnya nanti mereka marah. Berarti kan mereka punya hak untuk percaya itu. Lagi di negara kita sangat melindungi dan melindungi tentang berbagai macam kepercayaan. Kalau agama kan sudah ada percaya, itu kan percaya juga. Kita jangan dulu mereka lah. Tapi artinya bahwa di tempat ini objek wisata yang sangat menarik, yang sangat dibutuhkan oleh orang yang mengetahui tentang batu belah batu betangkup dan kebenaran itu ada di Pulau Pandang. Lalu dia sendiri adanya di Kabupaten Batu. Kita mulai lokasi lain yang belum bilang kok sudah rusak. Oh ya, bisa kita lihat nanti di belakang. Iya, rusak. Iya, rusaknya itu memang tidak ada perhatiannya lagi. Ya, dulunya itu bagus, ada pondok, ada jalan yang gitu bagus. Sekarang sudah tertutup hutan dan pondoknya juga hancur. Sobat Kuaci, menjaga sebuah objek wisata itu tidak gampang. Membutuhkan sebuah anggaran, membutuhkan promo. Setelah itu jadi juga kita
masyarakat yang berkunjung. Ya kita utamakan masyarakat lokal dulu lah. Jangan kita berharap orang-orang jauh. Tapi ternyata setelah saya lihat travel organ ini banyak orang jauh. Dan orang percaya dengan travel organ. Kenapa? Saya tanya tadi wawancara dengan salah satu orang bilang, kenapa percaya travel organ? Karena dia memberikan pelayanan yang bagus. Kalau dari mana lo itu travel organ? Dari medsos. Artinya bagus gitu. Iya. Kita share juga ke Instagram, Facebook, ke media sosial yang lainnya gitu. Ya bisnis pariwisata Iya. tergantung bahwa lu mau jalan apa. Biasa. Bukan begitu, anaknya itu dia aja. Begitu. Anaknya itu dia aja. Mirip. Lambungnya ayah terus. Ayah atau ayahnya kemana? Sama kuaci kita ke sana yuk. Kita lihat lokasi yang lain. Mau ikut nggak? Tempat foto-foto yang bagus. Pak, mau ikut Pak? Ya, Pak. Di sini tadi ya, satu lagi ya. Membangun negeri aman bahagia. Marilah Ya, sahabat kuaci. Kami sekarang sudah tiba di Salanamo Elon. Nanti saya mau tanya dengan siapa? Dengan Hermawan, dengan Rizky. Tahu nggak sih sebenarnya mereka tentang Salanamo? Ya kan? Itu masalahnya. Apa kita langsung wawancara di sini atau di atas saja? Di atas lah Di atas saja ya, Pulau Salanamo. Berapa luasnya Pulau Salanamo ini, Pak? Kurang tahu juga nih, Pak. Kurang tahu. Ya sama. Mari kita Badul. Saya kata Rek. Mari kita cari tahu sahabat Kuaci. Iya, sahabat kuaci. Ya sahabat kuaci, tadi telah saya sampaikan bahwa kita ada di Pulau Salanamo atau Salanamo Island. Ya, Salanamo ini nggak tahu kenapa dia jadikan namanya Salanamo. Apakah salah ketik, apakah salah informasi, apakah kita nggak ngerti. Tapi yang jelas bahwa Pulau Salanamo ini salah satu pulau destinasi wisata yang ada di Kabupaten Batubara. Nah, jadi saya nggak tahu ya, khawatirnya Wadul memberikan informasi yang salah. Kenapa sih harus dengan menggunakan nama Salanamo Island? Nah, untuk itu mungkin sahabat saya ini berdua agak sedikit tahu ya kenapa sampai Salanamo. Nanti kalau misalnya ternyata itu ada sedikit kekeliruan dalam menyampaikan isi pesan, akan kita ralat nanti. Sebenarnya gimana sih ceritanya? Zaman yang tahu nih. Dua-duanya sebenarnya tahu. Nah, coba ceritanya. Sama ownernya langsung ya. Jadi Wadul gini Wadul, ini kan pasaran ini berbentuk seperti kelamin perempuan. Jadi dulu pasaran laut dulu kan nggak tahu nih nampak dari atas kan, cuma lingkaran dulu kan. Jadi membuat kenapa itu menyebutnya itu kan salah. Jadi sebutannya itu nama itu salah Wadul. Jadi bilangi namanya ini loh, salah nama itu, salah namanya itu. Gitu. Kalau bahasa kampungnya salah namanya itu. Jadi masyarakat ini udah berkembang lah namanya salah namo. Jadi sampai sekarang Wadul, salah namo. Kebetulan Pulau Salanamo ini Wadul. Ini batu merah. Halo. Bahkan di Indonesia juga jarang seperti Halo. ini. Inilah keunikan dari Palu. Nah, salah satunya batu karangnya ini batu karang warna merah nih. Lihat aja Pak, saya senang kalau ada di kamera. Halo. Jadi saya agak kalau Derawan, Pulau Derawan yang di Kabupaten Berau itu namanya adalah
Derawan itu adalah wanita yang rupawan. Seorang wanita rupawan itu derawan. Lalu ada lagi pulau-pulau yang lain juga di sana sih ada Samaraki. Di Indonesia ini kan banyak gugusan Indonesia ini kan banyak pulau-pulau, ribuan pulau. Saya sendiri belum banyak mencakup pulau-pulau itu. Masih banyak yang bagus-bagus destinasi apa wisata yang menarik ya. Ini kayak Pulau Salanamu ini pulau sedikit nih saya dengar bahwa Pulau Salanamu ini dilihat oleh orang adalah seperti salah satu bentuk tubuhnya perempuan gitu. Bentuk tubuh perempuan. Tapi dari mana dia ngeliat tubuh perempuan? Apa dari jauh atau dari atas? Kayaknya zaman dulu itu nggak ada kamera ya, seperti itu. Tadi Pas dari jauh. iya, oke. Dulu kan kalau ada kamera dari atas aduh, kamera dari depan nggak ada ya kan. Tapi bukan lagi pagi jadi apa yang penting pulau ini ada nama pagi itu nama Pulau Salanamu. Jadi kalau misalnya kita mau tujuan kita ke Batubara ya usahakan kita singgah lah ke Salanamu melalui kalau bisa ke Satu lah ya Bang. Kan dekat. Jadi dengan gampang kan kita bisa kontak Travel Odan, nanti di-share lah Travel Odan. Kita mau ke Batubara wajib dia kunjungi pulau Pandang tadi ya. Lalu yang kedua adalah Pulau Salanamu. Banyak betul destinasinya. Sekali lagi keunikannya dia batu karangnya merah. Warnanya merah. Batu karangnya. Mungkin aja yang lain juga ada juga yang merah tapi kita belum tahu juga ya. Untuk di Sumatera mungkin ini ya, Sumatera Utara ini yang terbaik. Sabar Kuaci, wisata di Indonesia itu, objek wisata Indonesia itu sangat banyak sekali dan beragam karakteristiknya. Ya kan? Jadi kebanyakan kawan-kawan kita di daerah itu dia berusaha untuk menjadi penggiat destinasi wisata. Nah ini banyak terjadi deh, seperti di Kabupaten Batubara anak-anak ini. Padahal izin Darmawan bilang kalau kita ini serius. Ya. Jadi ini siapa Darmawan mau ngurusin pesertanya. Takut peserta naik ke atas kan nggak boleh. Ini kan cuma 30 menit. Karena kita langsung Jakarta, langsung menuju ke Tanjung Pirak, Pulau Tanjung Pirak. Khawatirnya nanti ombak besar. Terima kasih informasinya. Nah dari Rizky sendiri apa sih cerita sebenarnya? Ya, kalau kita Wadul Yang lo ketahui. yang kalau kita cerita Wadul Pulau Salanamu ini banyak cerita rakyat, cerita masyarakatnya. Terlalu banyak cerita masyarakat datang dari daerah ini ceritanya tentang Pulau Salanamu. Kenapa Pulau Salanamu bilangnya ini? Daerahnya bilang ini. Kalau ada juga saya dengar cerita nih Wadul dari masyarakat juga, nama pulau ini dulunya masyarakat kasar dulunya gitu, tidak sopan. Maaf cerita nih sahabat, butuh calling. Kalau butuh calling itu alat kelamin laki-laki warna hitam. Jadi calling itu bahasanya hitam. Jadi karena itu tidak bagus dipandang masyarakat, nama pulaunya seperti itu butuh calling. Jadi digantilah Pulau Salanamu. Itu cerita-cerita rakyat gitu Wadul. Yang berkembang. Iya. Berbagai macam versi. Tapi lebih ngetop adalah Pulau Salanamu. Iya, Pulau Salanamu itu yang lebih ngetopnya yang diceritakan owner kita tadi travel, yaitu alat kelamin perempuan kurang bagus. Jadi ada juga yang bilang tadi butuh calling yang diganti Salanamu. Berbagai versi dan berbagai cerita dari masyarakat itu ada. Jadi kalau masalah cerita itu sih bisa dikarang-karang aja biar nanti orang datang ke sini. Iya. Tapi kalau di sini udah fakta tuh, udah tulisannya Pulau Salanamu. Ini di atasnya itu ada Mercusuar juga. Mercusuar juga. Iya. Tapi Wadul mercusuar yang ada di Pulau Salanamu ini itu masih memakai besi, tidak seperti di Pulau Pandang yang berdiri kokoh pakai batu. Ya. Tapi kalau sini dia hanya besi besar 3 jari lebarnya. Bisa kita naiki, cuman sampai ke atas harus kuat mental juga Waduh. Karena di atas itu naik 3 tangga saja sudah goyang. Iya, sudah goyang tingginya. Iya, bukan saking tingginya itu Waduh. Saking adrenalin kita. Iya, karena itu tadi bukan batu tapi hanya besi yang goyang-goyang. Goyang-goyang. Perasaan aja. Asli Waduh. Asli? Iya, Waduh. Lu pernah udah pernah. Iya, udah pernah. Kita sebelumnya udah pernah naik Waduh. Coba lu goyang-goyang. Oh iya. Jadi sahabat Kuaci,
hampir di semua pulau itu ada mercusuar. Iya. Hampir tapi tidak semua sih. Artinya bahwa di sini aja dekat kok 1 jam dari pulau Pandang tadi Iya. ke ini ke Salanang ini 1 jam. Nanti balik lagi ke Tanjung Tiram 1 jam lagi. Beda aja sebetulnya ada mercusuar. Yang jelas bahwa destinasi wisata yang ada di Kabupaten Batubara ini sangat banyak, sangat banyak. Tinggal kita mau menggali yang mana, tinggal kebutuhan berita kita yang mana, ya kan sangat banyak. Jadi sahabat Kuaci jangan sungkan-sungkan untuk berkunjung ke Kabupaten Batubara. Satu hal lagi bahwa Wadul Channel selalu memberikan informasi praktek, fakta, nyata dan bertanggung jawab setiap informasi. Apabila dalam penyampaian pesan yang dilakukan oleh Wadul Channel dan ternyata keliru, maka kami akan meralat informasi. Baik sahabat Kuaci, kami di Pulau Salanang ini insya Allah tidak begitu lama, sekitar 30 menitan, karena waktu yang menuntut kami harus segera cepat pulang karena takutnya ombaknya gede, bincang-bincang masih juga wisata. Di sini cukup kita foto-foto, selfie, ya. Jadi kita akan mendapatkan review yang bagus, ya, dengan konsep mengenalkan wisata bahari yang ada di Kabupaten Batubara. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Dan terakhir adalah lonceng, lonceng untuk Wadul Channel. Salam sabar Kuaci. Sahabat Kuaci, Wadul dan kawan-kawan semua yang ada di Pulau Salanang ini akan segera berangkat pulang menuju ke Pelabuhan Tanjung Tiram karena cuaca sudah tidak memungkinkan untuk kami berlama di pulau ini. Untuk itu ikuti terus perjalanan Wadul berkeliling ke Indonesia menuju ke tempat destinasi wisata yang menarik yang ada di Indonesia. Salam sahabat Kuaci.